Campuran. Bagian 1. Apakah campuran itu? Di sekitar kita banyak sekali zat-zat berbentuk campuran. Campuran terdiri atas 2 atau lebih zat dan tidak membentuk zat baru. Meski secara fisik terlihat berbeda dengan zat penyusunnya, tetapi campuran dapat dipisahkan kembali menjadi zat-zat penyusun dengan metode fisika yang tepat, tanpa harus melakukan perubahan kimia kepada campuran tersebut. Sifat campuran sama dengan sifat zat-zat pembentuknya. Larutan gula yang kalian buat membawa sifat air dan sifat gula. Oleh karena itu, saat akan memisahkan campuran, kita harus mengetahui sifat bawaan setiap zat penyusunnya agar dapat menentukan cara tepat pemisahannya. Yang kalian hirup sehari-hari juga merupakan campuran. Udara adalah campuran dari berbagai gas yang ada di alam yang kemudian masuk ke tubuhmu melalui hidung. Teman-teman, banyaknya campuran di dalam kehidupan kita membuatnya penting untuk kita pelajari lebih lanjut. Campuran dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sifat fisiknya, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. A. Larutan. Larutan merupakan jenis campuran yang paling mudah dikenali. Larutan terbentuk dari zat yang dilarutkan ke dalam zat pelarutnya. Dalam larutan gula, gula dapat larut dalam air, sehingga air disebut sebagai zat pelarut gula. Larutan tidak hanya terbentuk dari zat padat yang dilarutkan dalam zat cair. Larutan juga dapat dibentuk dengan melarutkan zat cair ke dalam zat cair atau zat gas ke dalam zat cair. Saat larut, zat terlarut tidak lenyap begitu saja. Ini dapat dibuktikan dengan menimbang zat terlarut dan pelarut sebelum dicampurkan. Massa larutan merupakan jumlah dari massa zat terlarut dan pelarutnya. Larutan memiliki konsentrasi tertentu berdasarkan jumlah zat terlarut yang ditambahkan dalam zat pelarut dengan volume tertentu. Suatu larutan dikatakan keadaan konsentrasi larutan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Encer, zat terlarut sedikit. 2. Pekat, zat terlarut banyak. 3. Jenuh, zat terlarut melampaui kemampuan pelarut untuk melarutkannya. B. Suspensi. Campuran antara air dan pasir tidak disebut sebagai larutan, tetapi suspensi. Coba kembali amati hasil pengamatan kalian. Apa perbedaan suspensi pada campuran air dan pasir dengan larutan pada campuran air dan gula? Partikel gula dalam larutan gula relatif berukuran sama dengan partikel air sebagai pelarutnya, sehingga gula dapat dilarutkan dengan sempurna. Pada suspensi pasir, partikel pasir lebih besar sehingga saat diaduk terlihat berada di antara zat pelarutnya. Jika suspensi ini didiamkan selama beberapa waktu, pasir kembali terpisah dengan air dan membentuk endapan di dasar gelas. Suspensi dapat dipisahkan dengan metode penyaringan sederhana. C. Koloid. Campuran koloid merupakan jenis campuran di antara larutan dan suspensi. Meski memiliki sifat yang hampir mirip dengan suspensi, saat campuran koloid didiamkan, kemampuannya menahan zat terlarut relatif lebih lama dibandingkan suspensi.
campuran air dan minyak pada aktivitas 5.8 adalah salah satu contoh koloid.